Hello, shalom everyone. Welcome back to English class with Miss Dita. Anak-anak apa kabar semuanya? Miss Dita berharap anak-anak semua dalam keadaan sehat selalu. Nah, hari ini kita akan kembali belajar bahasa Inggris bersama-sama. Sebelumnya, anak-anak berdoa dulu dan siapkan alat tulisnya. Nah, anak-anak, pada video kali ini kita masih akan membahas tentang lesson 2 Goldilocks and the Three Bears part 2 bagian kedua. Untuk tujuan pembelajaran, siswa mampu menguasai vocabulary dalam bentuk verbs, kata kerja, nouns, kata benda, adjective, kata sifat, dan idiom atau ungkapan. Siswa mampu membaca nyaring, siswa mampu memahami surat, siswa mampu memahami teks naratif. Vocabulary, verb, kata kerja, have, punya, go, pergi, come, datang, knock, mengetuk, see, melihat, find, menemukan, or menjumpai, taste, mencicipi, eat up, memakan, feed, duduk, break, merusak, sleep, tidur, growl, menggeram, exclaim, menyerukan, cry, menangis, scream, berteriak, jump, melompat, run away, lari. Noun, kata benda, hair, rambut, house, rumah, door, pintu, porridge, bubur, chair, kursi, bed, kasur, or tempat tidur. Adjective, kata sifat, blonde, pirang, curly, keriting, hot, panas, cold, dingin, high, tinggi, low, rendah, soft, lembut or lembek, hard, keras, scare, takut, broken, rusak. Idiom, once upon a time, dahulu kala, something like that. Okay students, we have letter 1 and letter 2, halaman 29, page 29. Okay, let's see the letter 1. Dear Bear family, I'm sorry I went into your house without permission. I ate your porridge. I broke baby bear's chair and I slept in his bed. I'm really sorry and I promise I will not do it again. Sincerely, Goldilocks. Untuk keluarga beruang, saya minta maaf. Saya pergi ke rumahmu tanpa izin. Saya makan buburmu. Saya merusak kursi bayi beruang dan saya tidur di kasurnya. Saya benar-benar minta maaf. Saya janji tidak akan melakukannya lagi. Tertanda Goldilocks. Jadi letter 1 ini ditujukan untuk keluarga beruang. Dan yang mengirimkan adalah Goldilocks. Kemudian paling bawah ada read and write yes or no. Kalau di buku kalian di halaman 30. Number 1, Goldilocks wrote the letter. Goldilocks menulis surat. Apakah betul Goldilocks menulis surat? Ya, Goldilocks menulis surat untuk keluarga beruang. Jadi jawabannya yes. Kemudian number 2, she was happy. She ini merujuk kepada Goldilocks. Nah, apakah betul Goldilocks merasa bahagia? Tidak. Jadi jawabannya no. Untuk nomor 3, nomor 4, dan nomor 5, silakan kalian isi dengan yes atau no sesuai dengan pernyataan sebelumnya di letter 1.
Now we move to the letter 2. Dear Goldilocks, thank you for writing. We are happy to hear from you. Don't worry, everything is alright. Please visit our home. We will talk over some tea and cookies. Sincerely, the Bear Family. Untuk Goldilocks, terima kasih atas suratnya. Kami senang mendengarnya dari kamu. Jangan khawatir, segalanya baik-baik saja. Mohon kunjungi rumah kami. Kita akan berbincang sambil minum teh dan makan kue. Nah, itu surat dari keluarga beruang untuk Goldilocks. Kemudian untuk nomor 6, nomor 7, 8 dan 9, 10 sama seperti letter 1 tadi, dengan menuliskan yes atau no sesuai dengan letter 2. Sekarang kita akan membahas naratif teks. Naratif teks adalah jenis teks dalam bahasa Inggris untuk menceritakan suatu cerita yang memiliki rangkaian peristiwa kronologis yang saling terhubung. Naratif teks juga merupakan cerita non-fiksi yang bisa berbentuk dongeng, mitos, cerita rakyat, cerita binatang, dan lain sebagainya. Tujuan dari teks ini adalah untuk menghibur pembaca tentang suatu kisah atau cerita. Read and understand the text. Di sini ada 3 paragraf. The purple yang paragraf pertama, yang ungu. Kemudian the orange, ini paragraf kedua. Dan yang warna biru, ini adalah paragraf ketiga. Paragraf ketiganya nanti jadi assessment atau penilaian atau penugasan ya. Nanti itu yang saya nilai. Oke, untuk yang pertama, fokus pada yang paragraf pertama atau teks pertama yang berwarna ungu. Once upon a time, there was a girl named Goldilocks. She went for a walk in the forest until she came upon a house. She knocked the door. When nobody answered, she opened the door. She saw 3 bowls of porridge in the kitchen. She tasted the first bowl, but it was too hot. She then tasted the second bowl, but it was too cold. Finally, she tasted the third bowl. It was just right, and she ate it up. Artinya, atau bahasa Indonesianya adalah, dahulu kala ada seorang gadis bernama Goldilocks. Jadi Goldilocks ini adalah nama gadis ya. She went for a walk in the forest. Jadi dia berjalan menuju sampai masuk ke dalam hutan hingga dia menjumpai atau menemukan sebuah rumah. Dia mengetuk pintu, tapi tak seorang pun yang menjawabnya. Dia membuka pintu tersebut. Dia melihat 3 mangkok bubur di dapur. Dia mencicipi mangkok pertama, tetapi rasanya terlalu panas, atau mangkok pertama itu terlalu panas. Kemudian dia mencicipi mangkok kedua, tapi terlalu dingin rasanya ya, buburnya terlalu dingin. Akhirnya dia mencicipi mangkok ketiga dan sangat cocok, pas, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, pas. Akhirnya dia memakannya, ate it up sampai habis ya. Oke, the second text atau second paragraph. After eating the porridge, Goldilocks went to the living room. She saw 3 chairs there. She sat on the first chair, but it was too high. She sat on the second chair. It was too high too. Finally, she sat on the third chair. It was just right, but it broke, so she fell to the floor. Kasihan. Oke, artinya bahasa Indonesianya adalah, setelah memakan bubur, Goldilocks pergi ke ruang tamu.
dia melihat 3 kursi di sana. Dia duduk di kursi pertama, tetapi terlalu tinggi. Dia duduk di kursi kedua, terlalu tinggi juga. Akhirnya dia duduk di kursi ketiga, dan ya dia nyaman, berarti sudah pas di kursi ketiga. Tetapi itu rusak hingga akhirnya dia jatuh ke lantai. Ini kasihannya. Oke, untuk yang ketiga, paragraf ketiga atau teks ketiga. Goldilocks then bla 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 upstairs. She came to a bedroom where there were 3 beds. She was sleepy. She bla 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 on the first bed, but it was too hard. After that, she lay down on the second bed, but it was too bla bla bla. Finally, she lay down on the third bed. It was just bla bla bla, not too soft and not too hard. Soon, Goldilocks fell asleep. Nah, untuk yang paragraf ketiga, nanti kalian jawab sendiri karena belum ada jawabannya. Ini nanti jadi assessment, atau ini nanti yang saya nilai. Saya bantu ngartikan aja. Goldilocks, kemudian Goldilocks titik-titik upstairs, berarti tangga atas ya, ke tingkat berikutnya, tangga atas. Dia masuk ke sebuah kamar, di mana di sana ada 3 kasur. Dia ngantuk. Dia titik-titik di kasur pertama, tetapi terlalu keras. Setelah itu dia berbaring di kursi kedua, tetapi terlalu titik-titik. Nomor 12 itu terlalu titik-titik. Akhirnya dia berbaring di kasur ketiga, dan itu titik-titik. Tidak terlalu empuk, tidak terlalu keras. Akhirnya dengan cepat, dengan segera, Goldilocks tertidur. Oke. Well, I think our study is enough. Thank you for your attention and see you on the next video. God bless you.